Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang kami hormati beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hafid Asrom, Ketua Yayasan Asrom. Dan yang kami hormati yang terhormat Bapak Kiai Haji Zulfi Fuad Tamyiz, Wakil Keagamaan, Wakabid Keagamaan. Yang kami hormati Bapak Mulyanto, pengurus Yayasan YPIM. Dan tidak terlupakan yang terhormat Al-Ustadz Hadi Muhammad Nur MAG, dan para qori dan qoriah tingkat nasional maupun internasional. Dan yang kami hormati para kepala sekolah, para ketua jam'iyah atau komite, peserta pengajian, guru dan karyawan Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta, baik yang offline maupun online, Kampus Sleman, Bantul dan Wonosari. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dengan diisi satu, memperingati peristiwa yang besar yang pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga pagi hari ini kita isi dengan pembacaan tilawah Al-Quran yang dibaca oleh para qori dan qoriah tingkat nasional dan internasional. Mudah-mudahan majelis pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tempat ini menjadi tempat yang mubarakah, tempat yang mardiyah, tempat yang penuh berkah dan penuh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya juga diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa merasakan betapa indahnya Al-Quranul Karim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pagi hari ini saya diminta oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hafid dan juga Bapak Kiai Zulfi, saya dimohon untuk sowan ke sini untuk memberikan ceramah. Saya itu sudah 200% menolak sebetulnya, ya, karena hampir 2 tahun ini tidak ada order pengajian prei, dan saya sendiri juga sudah agak mengurangi pengajian. Akan tetapi
Sewaktu panitia utusannya Pak Kiai Zulfi ke rumah saya itu, beliau mengatakan, Gus, saya tidak akan pulang sebelum Gus Karim mengatakan nggih. Ya, akhirnya saya pun ya timbang orang mulih-mulih gitu. Akhirnya ya saya insya Allah. Maka pagi hari ini akan saya sampaikan betul-betul menurut kemampuan saya. Sebetulnya sajian tilawah tadi itu sudah cukup ya, dalam rangka mengisi Isra Mi'raj itu sudah Masya Allah. Saya juga baru kali ini pengajian dalam rangka Isra Mi'raj diisi kalam Allah, mutiara-mutiara kalam Allah dibacakan dengan begitu indah oleh para qori-qori'ah. Saya tadi mendengarkan mulai awal sampai terakhir tadi. Saya mikir terus apa yang akan saya sampaikan. Tembung Jawane itu blangkemen saya itu. Blangkemen itu mau ngomong tapi tidak bisa. Tapi ya apa boleh buatlah. Akan saya sampaikan menurut kemampuan saya. Nanti tolong kalau ada kesalahan, kekeliruan mohon dibenarkan. Bahwa saya diberi tema adalah aku suka berjamaah sholat dan mengaji Al-Quran. Isra Mi'raj dan Quran itu merupakan a'zamul mukjizat. Mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada bandingannya. Ya. A'zamul mukjizat, mukjizat yang paling besar yang pernah diberikan oleh Rasulullah adalah Isra Mi'raj dan Al-Quran. Kalau Isra Mi'raj itu kita hanya bisa mendengarkan kisah-kisahnya. Akan tetapi Al-Quran bisa kita lihat ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu dua ini akan saya sampaikan menurut kemampuan saya, bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang khariqul adah, yang tidak bisa, yang tidak biasa, yang keluar dari para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak para rasul diberi mukjizat oleh Allah. Seperti Nabi Ibrahim dibakar enggak apa-apa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular. Terus banyak lagi. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Al-Masih tangannya itu diusapkan kepada orang yang sakit, langsung seketika sembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi mukjizat itu Isra Mi'raj. Mengapa? Mengapa kok Isra Mi'raj? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbakar? Tidak. Rasulullah lebih mampu dari itu. Rasulullah melemparkan tongkatnya mungkin bukan cuma menjadi ular, menjadi buaya pun bisa. Tetapi Allah memilihkan Rasulullah diberi mukjizat sepanjang masa, karena umatnya itu nanti akan mengalami zaman angkasa. Sekarang banyak manusia yang sampai ke planet, manusia sampai ke bulan, manusia menciptakan kendaraan yang supersonik. Perjalanan dulu Indonesia Mekah naik kapal 3 bulan, sekarang 11 jam. Itu karena
hasil cipta manusia bisa menciptakan kendaraan. Ada yang bisa naik ke bulan, ke planet, bahkan ke matahari, mall. Tetapi begitu mereka-mereka yang sampai ke planet bisa menciptakan kendaraan yang super cepat, itu dikisahkan Isra Mi'raj sudah nggak ada artinya sama sekali. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ini alhamdulillah Rasulullah telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang relatif singkat, lailan ba'dul qalil minal lail, hanya sebagian dari malam. Ini alhamdulillah. Kalau tidak ada Isra Mi'raj, betapa sombongnya orang yang sampai ke bulan. Betapa sombongnya orang yang bisa menciptakan kendaraan-kendaraan supersonik. Tapi Rasulullah 1400 tahun lalu sudah melebihi, bukan cuma ke planet, tapi Sidratul Muntaha. Ini rahasia Isra dan Mi'rajnya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat zakat itu lewat malaikat Jibril. Allah mengatakan, seakan-akan mengatakan, wahai Jibril, ayat ini sampaikan pada Muhammad agar supaya umatnya melaksanakan ibadah haji. Wahai Jibril, ayat ini, ayat zakat, sampaikan. Wahai Jibril, ini ayat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tolong sampaikan. Semua perintah-perintah Allah itu disampaikan kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril, lain dengan sholat. Sholat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil langsung oleh Allah. Karena apa? Karena saking pentingnya. Wa furidhu alaihi wa ala ummatihi khamsina sholatan au kama qala. Dan setelah Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, betapa mulianya Rasulullah pada saat itu dipanggil oleh Allah dan berjumpa dengan Allah. Rasulullah sebagai tamu, tetapi yang ngundang justru yang uluk salam. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang moro tamu itu sing uluk salam pertama tamunya atau sahibul bait? Tamunya. Tetapi ini Allah memuliakan Rasulullah. Diului salam Kanjeng Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di saat itu Rasulullah ingat kepada kita. Di posisi yang tinggi Rasulullah jawabannya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini semua redaksinya ada dalam ibadah sholat. Ya Allah, kalau memberi keselamatan janganlah kepada saya tok ya Allah, tapi hamba-hambamu yang soleh tolong juga beri keselamatan. Kita diingat oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sholat itu, saking pentingnya sholat itu Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pagi ini kita memperingati dua hal, dua mukjizat yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Intinya tidak ada lain kecuali sholat. Marilah sholat itu kita tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan sholat itu bagaimana? Ya macam-macam lah. Yang pertama, awal waktu. Itu kalau bisa jangan sampai kita sholat itu
Nyuwun ngapunten tembung Jawane brojol wektune. Subuh 7:30, zuhur 3:30, ngasar meh maghrib, maghrib ngisa bar delok bal-balan. Ini sholatnya sudah tidak aman lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan, dimi'rajkan, yang paling penting itu adalah sholat. Maka kita sering diingatkan oleh Rasulullah bahwa amal yang pertama kali besok dihisab oleh Allah adalah sholat. Oleh karena itu marilah sholat kita diperhatikan dengan cara awal waktu. Awal waktu itu yang bagaimana? Apakah begitu manjeng langsung Allahu Akbar? Jangan, bukan itu. Ternyata yang namanya awal waktu itu bukan begitu manjeng langsung Allahu Akbar. Ternyata ada azan dulu. Baik mana orang sholat waktu melihat jam pas duhur Allahu Akbar atau mendengarkan azan dulu? Mendengarkan azan dulu. Mungkin ada qobliyahnya dulu. Terus ada qomat. Ini awal waktu. Jangan sampai ini ada kisah di Solo ya, di Solo. Banyak kisah-kisah ini banyak. Enten lare umur 7 tahun pamitan ibuke. Bu badhe sekolah nyuwun pamit, salaman dicucuk. Kalian matur putranin, Bu, nika bapak kok salat niku salat nopo? Ibuke jawabe diplomatis, bab kuwi takono dhewe. Aku ra wani jawab. Bapake galak. Akhirnya anak tadi ya penting kepengin pamit, yo ngenteni sak rampunge. Begitu bapaknya itu sudah sholat selesai. Takon, bapak salat nopo? Dijawab dubuh. Dubuh itu apa? Ya duha ya subuh. Jadi jam 7 nganggo kunut. Ini sholatnya sudah Masya Allah. Marilah kita dalam rangka Isra Mi'raj, dalam rangka kita doa Allahumma barik lana fi Rajab selama 1 bulan ini, berkah di bulan Rajab, pertahankan sholatnya yang bagus. Yang nomor 2, sebagaimana judul ini, jamaah. Sholat yang berkualitas itu adalah awal waktu dan berjamaah. Jangan sampai, nyuwun ngapunten, jangan sampai kita 1 hari 1 malam diwajibkan sholat 5 kali tidak jamaah sama sekali. Subuh ijen, duhur ijen, ngasar ijen. Ini yang Sumatera paham nggak ijen ini? Ya. Yang Lombok Barat ini ada yang mudeng nak ijen ini. Subuh sendiri, zuhur sendiri, ngasar sendiri, maghrib ngisa sendiri. Eman. Mulai SD kita mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Kaca 17 derajat kok. Oleh karena itu dalam kitab-kitab klasik dikatakan orang yang sholat berjamaah 99% diterima oleh Allah, baik imamnya maupun makmumnya. Seandainya imamnya khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, itu dihitung khusyuk. Subhanallah. Bi barokatil jamaah. Sebab jamaah imamnya khusyuk, makmumnya tidak khusyuk. Saya sering itu. Saya makmum, Allahu Akbar. Imamnya khusyuk sekali Pak Kiai saya itu. Begitu Fatihah,
yang dibaca surat Isra terus dilagukan, suwi makmume saya itu ya Allah kaya apal-apal dhewe. Imamnya khusyuk, yang makmumnya ini loh tidak khusyuk. Ini dalam kitab tersebut dihitung khusyuk semua. Siapa yang tidak ingin? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman dan sholatnya itu khusyuk. Kapan kita bisa khusyuk? Gampang, jamaah. Berjamaah. Jangan sampai tidak berjamaah. Sebaliknya, makmumnya khusyuk, imamnya tidak khusyuk. Ada enggak itu? Ada enggak? Sering saya ngimami ora khusyuk itu sering. Saya itu pernah ngimami sholat ngisya di pondok saya itu muridnya hanya 5 atau 6. Tanya Ustadz Munawir. Saya sholat ngisya, tahiyat akhir, tangan sudah duding gitu. Ada santri yang baru datang, cucuk, Allahu Akbar, telat, suaranya takbir banter. Saya itu konsentrasinya hilang. Telat papat ki sopo. Yen telat mbok telu wae. Apa loro. Tetapi saya, ya Allah, telat kok papat ki sopo. Ini makmumnya telat papatnya khusyuk banget, imamnya ora khusyuk. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah. Oh kowe loh. Subhanallah. Ini dihitung khusyuk. Sebab apa? Jamaah. Itu saking pentingnya jamaah. Seandainya mau imam dan makmum ora khusyuk kabeh. Wes. Contone tengah-tengah jamaah sholat ono lindu. Utawa ono angin geger bantere ra umum udan deres. Makmume bingung, imame bingung. Iki kalau mempertahankan jamaahnya tetap dihitung khusyuk karo Gusti Allah. Sekali lagi utamakan sholat berjamaah. Apalagi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apalagi sewaktu ijab dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Itu ya, seperangkat alat sholat. Ada dawuh dari para kiai-kiai kita. Saya sudah sholat, saya sudah ke masjid. Pulang dari masjid, istri saya pulang dari pasar atau dari arisan. Saya tanya, Dek, sudah sholat zuhur? Dereng mas. Ayo ndang wudhu. Setelah dia wudhu, saya suruh salat makmum saya. Padahal saya sudah sholat di masjid. Saya sholat di masjid, sudah berjamaah dengan para masyarakat. Pulang, istri saya belum. Saya menyuruh sholat, jangan sampai disuruh sendiri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini pimpinan bojomu ki supaya gelem jamaah. Jangan sampai seorang laki-laki bisa berjamaah tetapi istri tidak berjamaah, kok ora rugi. Ora trimo aku etok 17 kok bojoku tok siji tok, ora. Supaya netok 17, ayo jamaah kan aku. Menolong orang yang sholat sebetulnya sendiri menjadi jamaah. Ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini berjamaah. Jadi sangat bagus sekali
Aku suka sholat berjamaah. Pertahankan berjamaah. Yang nomor 3, sholat yang berkualitas adalah di masjid. Di masjid. Awal waktu berjamaah dan di masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam riwayat itu Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, para nabi sama-sama Rasul dipanggil oleh Allah, ayo sholat jamaah, dipimpin oleh Muhammad Habibi. Di Masjidil Aqsa Rasulullah sholat, yang makmum para nabi dan para rasul, yang mana tahrimnya itu biasa dibaca menjelang waktu subuh. Ya ini di masjid. Monggo masjid-masjid kula lan panjenengan sedaya diopeni ingkang sak sae-sae ini. Karena apa? Sholat di masjid itu lebih khusyuk daripada sholat di rumah. Kekhusyuan itu lebih khusyuk di masjid daripada di rumah. Ini sering saya sampaikan di pengajian. Saya itu pernah sholat di rumah, Allahu Akbar, sholat zuhur. Subhanallah, istri saya itu loh, itu nyedak mendekati saya sama BCI, Mas, ditmu sing nyang jaket tak jikuk 50.000. Waktu itu saya sholat, Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, istri saya, Mas, ditmu sing nyang jas tak jikuk 50.000 ya. Istri saya itu Masya Allah, yen takon ora dijawab, takon terus. Itu ya. Lah, kula kan lagi sholat, kula meneng mawon, takon terus. Mas, etuk pora 50.000 wae. Dite akeh nang kono akeh, tak jikuk 50.000 ya. Kula kan judeg. Akhirnya kula ndingkluk. Bojo kula matur nuwun. Itu kalau sholat di rumah. Kalau sholat di rumah. Tapi kalau sholat di masjid, hal-hal yang semacam itu tidak mungkin. Wis jamaah di masjid, Masya Allah. Ada peristiwa lagi, saya dulu manten anyar, bukan manten anyar, anak saya sekarang kan 6, baru anak saya 4 atau 3 itu dulu. Saya belum sholat zuhur, saya buka warung kecil, buka toko cilik. Saya 1:30 itu belum sholat zuhur saya. Karena sibuk ngeladeni pembeli. Terus anak saya panggil, tolong ditunggu dulu bapak mau sholat. Bahasanya tak boleh di Samsur gane 15.000, 76 7.000. Saya sholat di kamar sebelah. Tengah-tengah sholat ada pembeli. Takon anak saya, ada di Samsur. Ada berapa? 7,5. Aku dengkelen, sikilku ki dengkelen. Ya Allah, kuwi sak bungkus batine 1.000 le. Pembeli itu takon lagi, tanya lagi, berapa? Di Samsu apa? Di Samsu berapa? 7,5 Pak. Betul. Sikil saya tuh dredeg gitu. Subhanallah, pembelinya itu saking senengnya tuku 10. Kula niku begitu saya mau rukuk Allah. Amin ya Allah. Wes rapati yo tenanan. Ya Allah. Wong 10.000 15.000 kok didol 7,5. Ya Allah, nyuwun lintu ya Allah.
Lesedelok ini cuma gambaran saja. Beberapa menit kemudian ada pembeli takon di 76. Di 76. Buja, berapa? 15.000. Tak tukune kabeh. Kulon alhamdulillah. Matur nuwun. Ini kalau tidak di masjid. Jadi marilah dalam rangka Isra Mi'raj dan judulnya berjamaah, sholat berjamaah, aku suka berjamaah. Marilah kita makmurkan masjid kita dengan memperbanyak sholat berjamaah di masjid. Insya Allah kalau kita semacam itu nanti kita akan mendapatkan barokahnya di bulan Rajab. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mukjizat yang kedua yang termasuk afdalul mukjizat adalah Al-Quran. Al-Quran itu khairul kutub, sebaik-baiknya kitabnya Allah, diturunkan kepada khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya rasul, diturunkan di khairus syuhur, bulan yang paling bagus adalah bulan Ramadan, ditempatkan pada malam yang paling indah adalah Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini serba bagus, diserahkan kepada umat yang paling bagus. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka marilah kita bangga punya Al-Quran. Kita mengaji Al-Quran, belajar ngaji Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, yang mana kelebihan-kelebihan bacaan Al-Quran telah kita saksikan bersama tadi dari berbagai daerah dengan nada-nada yang sangat luar biasa ya. Didengarkan enak. Memang keistimewaannya Al-Quran ini banyak sekali. Tidak pernah menimbulkan kebosanan. Al-Quran itu tidak pernah bosan dibaca. Dibaca siapapun, kapanpun, itu tidak pernah bosan. Dan yang dibaca cuma itu terus sejak Rasulullah sampai kiamat, nggak ada perubahan. Satu huruf pun tidak akan mengalami perubahan. Dan orang yang membacanya pasti senang. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Memang sudah dijaga oleh Allah, tidak akan mengalami perubahan. Beda kalau kita membaca surat kabar kemarin, sekarang sudah basi ya. Tapi Al-Quran ini khairul kutub, sebaik-baiknya kitab, dan itu diserahkan kepada kita semuanya. Maka belajarlah Al-Quran. Al-Quran membacanya harus pakai tajwid. Kalau lainnya tidak pakai tajwid gak apa-apa. Membaca sholawat itu gak perlu pakai tajwid. Kalau pakai tajwid, baca sholawat kok pakai tajwid, mesake sing terbangan. Sholatullah, sing terbangan bingung. Isfa'lana bukan apa-apa, ini jadi dawa isfa'lana boleh saja. Nah yang Quran nggak bisa. Mbah Kyai Ali Maksum almarhum al-maghfurlah sering mengatakan wong nganggo tajwid maca Quran nganggo tajwid dosa gede. Titik komane iki kudu iki fasol, iki wakof, iki mat wajib, mat tabi'i, mat jaiz, cetok harus cetok. Oleh karena itu gelem ra gelem, mau tidak mau harus berguru. Itu Quran, ngaji Quran. Mbah Kyai Ali Maksum dulu memberikan contoh, sering beliau memberikan contoh khataman Quran. Ono wong maca kok fawailul lil musallin, mandek di situ enggak boleh. Karena apa? Artinya ya bahaya. Fawailul lil musallin. Celaka mencit wong sing salat.
Kok mandek di situ? Harus diwasalkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Kaya ana redaksi, ana polisi dawa bringose, ijo katoke, nyekel maling. Itu Mbah Kyai Ali Maksum itu. Ana polisi dawa bringose, ijo katoke, nyekel maling. Itu bisa dipahami kalau titik komanya di situ. Tapi kalau titik komanya dirubah, ana polisi dawa, lho kok mandeke nang dawa. Kudune ana polisi dawa bringose. Ning kok komane didekek dawa, ana polisi dawa, bringose ijo, katoke nyekel maling. Lah ini maka harus digurukan ngaji Quran. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Nggih. Dalam surat Qiyamah itu, wala tastajil bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Apa surat apa? Tuh atau surat apa? Ojo kesusu maca Quran, ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disaksikan oleh para sahabat di saat beliau membaca Al-Quran, itu sahabat yang ada di sekitarnya itu bisa menghitung hurufnya. Subhanallah. Saking tartile, saking cetone Kanjeng Nabi maca Quran, sahabat menghitung hurufnya itu bisa. Saking jelasnya. Umpamanya ya, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Kan sulit kita. Tapi Rasulullah bisa dihitung oleh sahabat. Itu menunjukkan Rasulullah tartil sekali, sahabat cerdas sekali. Lah sekarang mungkin yang baca itu sudah tartil, ning sing ngrungokke rada pekok-pekok ngene iki. Itu. Al-Quran bisa dihafalkan. Ya, Quran bisa dihafal. Berapa hafidz-hafizah di Indonesia? Bahkan Indonesia merupakan negara yang paling banyak hafidz-hafizahnya. Dan setiap tampil tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifdzil Quran, Indonesia pasti mewakili. Ini luar biasa. Ini Ustadz tadi yang nomor 2 tahun kemarin. Mudah-mudahan nanti nomor 1 dan lain-lainnya. Ini jadi Quran ini, marilah kita belajar ngaji Quran, belajar. Saya di Solo ditanya sama jamaah saya, Pak Dul Karim, kula niku pun tuwa, ngaji Quran tesih pantes napa mboten? Tak jawab, pantes. Asal isih jenenge menungso, kuwi ngaji sih pantes. Lah yen wis mayit, nah, yen wis mati kok lagi ngaji, kuwi jenenge congculi. Oleh karena itu jangan merasa terlambat. Rasulullah sering hadisnya sering kita dengarkan, ya apa? Wong sing ngaji grutal gradul etuk ganjaran loro. Sing ngajine lancar etuk ganjaran siji. Lho sing grutal gradul etuk loro malah. Gradul etuk, grutal etuk. Ya. Ini memberikan semangat kepada kita agar supaya kita ini sering membaca Al-Quran menurut kemampuan kita. Anak-anak kita, mari kita masukkan ke madrasah-madrasah, masukkan ke TK-TK, masukkan ke pondok-pondok yang tentang bacaan Qur'annya itu ada sanadnya. Ini penting. Jangan sampai kita ini membiarkan anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, jangan. Ada sebuah hadis, dengan hadis ini ya, dengan hadis yang akan saya bacakan ini, saya yakin seyakin-yakinnya para qori-qoriah tadi itu orang tuanya besok masuk surga. Saya yakin seyakin-yakinnya. Karena ada sebuah hadis
Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat itu Allah memilih beberapa orang. Setelah dipilih ditanya, anakmu iso maca Quran pora? Anakmu iso maca Quran pora? Saged Gusti, langsung kei mahkota kedua orang tua. Kedua orang tua itu diberi mahkota oleh Allah. Kalau diberi mahkota oleh Allah pasti masuk surga. Orang ono mlebu neraka dikei mahkota, enggak ada. Ya. Jadi kalau ada anak belajar Al-Qur'an itu bukan kepentingan pribadi, bukan. Kalau anak bisa membaca Al-Qur'an itu otomatis kepentingan kedua orang tuanya, kepentingan saudara-saudaranya. Karena orang yang membaca Al-Qur'an, yang fasih membaca Al-Qur'an, bacaannya benar, itu besok dipersilahkan oleh Allah, wahai fulan, carilah siapa yang engkau sukai, syafaatilah agar supaya masuk surga bersama kamu. Ini betapa hebatnya Al-Qur'anul Karim, yang mana tadi kita saksikan korek-korek kita membaca Al-Qur'an yang begitu indah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ada sebuah hadis, man syaghalahul Qur'an wa dzikri am mas'alati a'taituhu afdhala ma uqtis sa'ilin. Ini kehebatan Al-Qur'an. Ada orang kesibukannya itu cuma membaca Al-Qur'an. Waktan ba'da waktin, setiap saat membaca Quran. Wes apa-apa wes maca Quran. Omahe anyar sulup-sulupan, kantore anyar dienggo maca Quran. Mobile anyar dienggo maca Quran. Buka warung maca Quran. Tik-tik maca Quran, tik-tik maca Quran. Tik-tik itu apa? Sedikit-sedikit maca Quran. Nah, itu tik-tik, bahasa Jawane tik-tik. Sedikit-sedikit baca Quran. Omahe anyar nggo maca Quran. Mobile anyar ditumpaki karo nggo maca Quran. Kantor anyar, buka kantor anyar maca Quran. Orang yang semacam itu mangsyaghalahul Quran wa dzikri am mas'alati, sehingga orang yang sibuk membaca Al-Qur'an itu seakan-akan tidak sempat berdoa. Ora sempat nyuwun nang Gusti Allah. Maca Quran wis tutup. Maca Quran neh tutup wis. Sehingga tidak berdoa. Tidak sempat berdoa. Itu a'taituhu afdhala ma uqtis sa'ilin. Akan diberi oleh Allah sebuah pemberian yang melebihi daripada orang yang berdoa kepada Allah. Jadi sebetulnya membaca Al-Qur'an ini adalah berdoa. Kita tidak paham dengan Al-Qur'an, tapi membaca itu seakan-akan kita minta kepada Allah. Man qara'al Qur'an faqad hadatsa inda rabbih. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an seakan-akan berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wis bacalah Qur'an. Maka Al-Qur'an dibuat oleh Allah ya 114 surat, 30 juz, 114 surat. Ada lagi yang bisa menghitung 6.666 ayat. Sekian ruku, sekian hizib dan lain-lainnya. Itu apa? Hikmahnya apa? Maksudnya bahwa satu ayat itu sebetulnya bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya manusia. Orang hidup itu punya masalah macam-macam. Yang ini punya masalah ini, yang ini punya masalah ini, yang ini punya masalah ini. Ya, bacalah Quran. Wes, sa-iso-isomu maca sakarepmu. Maka Rasulullah memberikan contoh, yang kepengin rezekine apik maca Waqiah. Ora begitu. Mula kalau ada santri kok ndelik maca Waqiah berarti besel entek. Itu ciri khas di pesantren. Ya, ibu-ibu maca Dzariyatan. Malam Jumat membaca Yasin, dihadiahkan kepada orang tua. Itu
Dan surat-surat yang punya fadilah-fadilah itu biasanya surat-surat yang pendek. Kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paham atau tidak paham, itu akan diberi keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Apalagi kita paham. Subhanallah, kita tadi ada yang membaca surat Nahl, ada yang membaca surat An-Najm, ada yang membaca surat Zumar, ada yang membaca surat Isra. Semua diterangkan Ustadz Kiai Nur tadi. Betapa pandangan yang begitu indah, luar biasa ya. Oleh karena itu, marilah kita sering berjamaah dan sering membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, maslahah fiddin wa dunia wal akhirah. Mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafannya dan kurang sopan santunnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Pak Yai, kami mohon untuk memimpin doa penutup panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma hassil maqasidana, Allahumma hassil maqasidana, maqasidad dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli sihah wal afiyah, min ahli ilmi wal Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dairi wat tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna wal muslimin minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nar ilal jannah wa minal adzab ilal rahmah wa minadz dzunub ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khauf ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minadz dzulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minad dhiqi ila sa'ah wa minad dhiqi ila sa'ah wa minal usri ilal yusri wa minasy syarri ilal khairi wa minal jahli ilal ilm wa minat takabbur ilat tawadhu bi rahmatika ya arhamir rahimin wa bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.